dicontohkan oleh Rasulullah. Karena dua itulah nanti yang ikut menentukan kualitas, mutu, nilai ibadah seseorang di sisi Allah. Apakah ibadah yang kita lakukan memang ada dasar perintahnya, baik dari Al-Quran maupun Sunnah? Kalaupun ada perintahnya, kayak apa? Bagaimana kita melakukannya? Apakah berpola kepada Rasulullah? Di tengah-tengah hari ini masih banyak orang-orang, saudara-saudara kita yang beribadah tanpa ada dasar. Padahal dijelaskan dalam Al-Quran, Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan dalil jika kamu orang benar. Di tengah-tengah hari ini masih banyak saudara-saudara kita yang beribadah tanpa berpola, tanpa mencontoh pada Rasulullah, dan bahkan ibadah yang tanpa diperintahkan Rasulullah. Padahal Rasul terang-terangan sudah menerangkan dalam hadis beliau, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak pernah kami perintahkan, bahwa raddun, amalan itu akan tertolak. Nah, kita bersyukur bahwa hingga sampai saat ini kita tetap istiqamah, tegak lurus berada di jalan Allah, terutama dalam melaksanakan ibadah. Kita berprinsip berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, mengawali kajian kita malam ini, saya ingin bertolak dari salah satu ayat dari surah Al-Baqarah. Di awal surah Al-Baqarah ayat 74. Di sini Allah menjelaskan bahwa hati manusia itu bisa mengeras dan bisa mengeras melebihi kerasnya batu. Kalau sudah hati seseorang demikian, susah menerima kebenaran. Dari manapun kebenaran itu datangnya. Karena itu hati-hati dengan hati, jangan sampai hati kita menjadi keras seperti batu. Ini yang digambarkan di dalam surah Al-Baqarah di awal ayat 74. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah aw ashaddu qaswah." Apa ujar Allah? Setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, atau asyaddu kaswah, dan bahkan lebih keras daripada batu. Kalau sudah demikian jadinya, berat ini Bapak. Ujung-ujungnya tentulah neraka. Sehingga penghuni neraka sering bingung. Jaka bahasa kita, kenapalah buahnya ikan maka berjurut dimasuk neraka. Heran. Padahal Quran sudah diturunkan. Rasul sudah diturunkan. Nabi-nabi sudah diturunkan. Tidak ada nabi, al-ulama warasatul anbiya, ulama-ulama pewaris Nabi sudah menyampaikan. Tapi kenapa masih masuk neraka? Heran udah ini. Bingung. Karena apa? Karena tadi hati orang bisa mengeras. Kalau sudah hati itu mengeras, maka berpotensi orang sudah susah menerima kebenaran. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu lahum majabun alim. Summun bu'mun umyum fahum la yarji'un. Nah, karena itu kajian kita malam ini, kita ingin menghindarkan hati kita jangan sampai tersentuh sedikit pun dari hati yang keras. Kita ingin memiliki hati yang lembut. Jangan keras hati, jangan membatu. Ketika
ketika hati kita mengeras, ketika hati seorang mengeras, ia menjadi sulit untuk beribadah. Bahkan kewajiban untuk sholat yang 5 waktu pun susah ia kerjakan. Maka ada beberapa ciri hati yang mati, hati yang mengeras, hati yang seperti batu. Pertama, orang mudah berbuat dosa. Enteng-enteng aja kada sembahyang, biasa ya. Mudah berbuat dosa. Mudah berbuat kesalahan. Padahal setiap hari kalau kita berbuat dosa, baik kecil apalagi besar, itu seperti kita menitikkan noktah, titik hitam di sebuah kaca. Titik-titik ini lama-kelamaan dia menutupi kaca itu dan dia mengeras seperti batu. Kaca kalau sudah hitam titiknya sudah tertutup, tidak kelihatan lagi. Jadi orang mudah berbuat dosa, enteng-enteng aja, kada sembahyang, biasa aja. Nah ini ciri ini, hati ini sudah mati ini. Minum minuman keras biasa aja. Berzina gampang-gampang aja. Mencuri, mengambil orang lain, rasa biasa, Bapak. Disinilah yang dijelaskan. Araftumullah walam tu'adu haqqahu. Ciri hati yang mengeras, hati yang mati itu, kau kenal Allah, kau beriman kepada Allah, tapi kau tidak penuhi hak Allah. Tadi ini. Araftumullah walam tu'adu haqqahu. Banyak orang yang berkutat, aku beriman kepada Allah, aku kenal Allah, tapi ia tidak penuhi hak Allah. Hak Allah yang pertama, Allah itu wajib diesahkan, boleh diduakan. Yang kedua, hak Allah itu hanya Allah yang diibadati. La ma'budu illallah. Kalau orang gampang saja tidak salat, berarti dia tidak memenuhi hak Allah, tidak mengibadati Allah. Gampang aja kada puasa, mudah kada berdosa. Nah ini kalau semakin banyak dosa yang dilakukan, maka kaca tadi dititiki titik hitam setiap hari, dia menjadi tertutup dan pekat mengeras seperti batu. Karena itu Bapak, kita ini dianjurkan setiap hari untuk beristighfar kepada Allah. Supaya kalau ada kesalahan yang tidak kita sengaja, yang besar, yang kecil, segera terhapuskan. Sebab kalau dia numpuk, ya seperti tadi. Jadi araftumullah walam tu'addu haqqahu. Orang banyak beriman juga kepada Allah, percaya juga kepada Allah, tapi kada sembahyang. Sembahyang dia balang kambingan. Masih mending balang kambingan kalau kada balang sapi. Puasa juga, tapi ya bolong-bolong. Mudah melakukan dosa, mengambil hak orang lain. Nah, ini orang mudah berbuat dosa. Sebaliknya, kita dulu pernah ceritakan di sini, iman kita itu harus dijaga, dipelihara dengan mudah melakukan ibadah. Ringan hati beribadah. Kadang ngalih, hujan-hujan sedikit tidak menjadi penghalang untuk datang berjamaah. Itu menjaga iman, mengawal iman, supaya iman ini selalu berada di puncaknya, dengan mudah beribadah, kada koler. Kalau ini sebaliknya Bapak, mudah berbuat dosa, maka hatinya tertutup. Sebab sekali saja berbuat dosa, itu berarti seseorang dia menemukan titik-titik hitam di dalam hatinya, yang lama kelamaan itu mudah dia menyatu
membuat hati kita membeku seperti batu. Nah, karena itu kita harus setiap saat memperbaharui taubat kita dengan rajin beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun atas segala kesalahan, dosa yang kita lakukan. Nah, ini pertama. Jadi, araftumullaha wa lam tu'addu haqqahu. Banyak orang yang mengatakan aku beriman kepada Allah tapi tidak memenuhi hak Allah. Allah itu wajib diesakan dan hanya beribadah itu kepada Allah. La ma'buda illallah. Tidak ada yang aku ibadati kecuali beribadah kepada Allah, tapi hari-hari malah melakukan dosa. Gampang, mudah. Bila berbuat dosa, berdusta, bapak ngeramput, mereka ada apa-apa, ilu-ilu, kada merasa apa-apa. Nah, ini berat ini sudah. Lalu yang kedua, hati orang itu mengeras. Orang mudah meninggalkan sunnah. Kadang mengganggu sunnah ini rasa gampang aja. Biasa aja. Asal wajibnya aja. Ini, hati-hati ini sudah mengeras. Al-ja'amtum annakum tuhibbuna Rasulullah wa taraktu sunnahu. Ja'amtum annakum tuhibbuna Rasulullah wa taraktu sunnati. Engkau berajam, kamu bertekad, kamu berujar, aku cinta Rasulullah, tapi kau tinggalkan sunnah-sunnahnya. Pendernya aja cinta, tapi kadang menggawi sunnah Rasul. Padahal kriteria cinta Rasul itu ialah orang yang gemar menghidupkan sunnah Rasul. Itu kriterianya. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku, itulah orang yang mencintai aku. Dan orang yang mencintai aku, nanti ia bersama aku di dalam surga. Nah, hari ini orang banyak berkutat cinta Rasulullah, tapi meninggalkan sunnah, dan bahkan meninggalkan sunnah menimbulkan yang bid'ah. Bid'ah itu sesuatu amalan dalam agama yang baru yang tidak pernah dilakukan Rasulullah dalam hal ibadah madah. Sesuatu yang baru dalam agama yang kada pernah diajarkan, kada pernah digawi oleh Rasulullah, tapi digawi orang hari ini. Itulah tadi za'amtum annakum tuhibbuna Rasulullah wa taraktu sunnah. Kau berajam, kau berkutat, aku cinta Rasulullah, tapi kau tinggalkan sunnah Rasul. Di tempat kami sekitar itu padu ada langgar, orang bermulutan. Di Bimbingan sore bermulutan, jam 2 sudah mulai. Tapi karena beberapa grup terbang ini langgar asar, maksudnya waktu asar. Jadi kaum laki-laki ini hendak salat berjamaah, tidak kawa, pasti banyak lagi orang di situ. Apakah ini meninggalkan sunnah? Berarti menimbulkan yang bid'ah. Karena salah memahami itu. Karena itu maka hati itu bisa mengeras. Kada kawa lagi dipadahi Bapak. Sadang dia sudah ini ayatnya, ini hadisnya. Berat itu. Kalau orang dengan mudah meninggalkan sunnah. Kalau kita mau perteli, banyaklah dalam masyarakat kita ini. Banyak Bapak, ada kesempatan kita. Beberapa contoh ibadah misalnya, ya macam-macam. Yang dikira itu ibadah, padahal itu bid'ah. Yang tidak pernah digawi oleh Rasulullah. Orang
orang hanya beralasan ini karena digawi oleh orang tua Abah Ari. Umpat juga menggawi hari ini. Nah ini jadi jangan cuma kuntu hibbuna Rasulullah wa taraktu sunnah. Kau berkata, kau berucap, oh aku cinta Rasulullah. Apa buktinya? Bukti cinta Rasulullah itu tadi hadis Rasul. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidup-hidupkan sunnah Rasul, itu orang yang mencintai aku. Salah satu sunnah Rasul, salat berjamaah. Kalau penduduk kota Banjarmasin ini pas salatnya berjamaah seperti hari Jumat, kan cukup masjidnya kita ini. Mestinya, salat 5 waktu itu sama dengan hari Jumat mestinya. Nah ini kan sunnah. Ya. Tapi banyak orang meninggalkan sunnah berjamaah. Salat gerhana misalnya. Alhamdulillah di masjid kita dini hari tengah malam kita gawi. Karena itu sunnah Rasul. Baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Tapi kada semua masjid Pak menjalankan. Karena orang banyak kada tahu apabila gerhananya. Paksa mahadang dahulu. Namun kita sudah 4 bulan tahu sudah ada di dinding nih. Jadi kita nyaman menggawi. Menyiapkan imamnya siapa, hatibnya siapa, membuat pengumumannya tahu. Namun mahadang muncul gerhananya, guringan orang sudah baik. Paham lah biar maksudnya? Paham sampean, mengerti ya biar. Mudah kita merencanakan karena gerhana itu 4-5 tahun akan datang sudah bisa diketahui dengan kemajuan ilmu hisab, ilmu falak, ilmu astronomi. Namun ada yang terjadi gerhana, guringan baik orang sudah tengah malam itu. Nah ini maksudnya sunnah-sunnah yang seperti apa yang dikerjakan Rasul harus dikerjakan. Ini terkadang sunnahnya ditinggalkan, bid'ahnya yang muncul. Nah karena itu maka orang yang hatinya nanti bisa mengeras seperti batu, orang yang mengabaikan sunnah, menganggap biasa saja. Lalu yang ketiga, hati itu bisa mengeras. Orang sering bercanda, bersenda gurau, dengan tertawa terbahak-bahak berlebih-lebih. Ajaran agama kita memerintahkan kita bermuka manis, tersenyum, ketawa, bolehlah. Tapi jangan berlebihan. Kalau sudah berlebihan, ini melupakan orang akan kematian. Jadi kita sebagai seorang muslim harus periang, harus mudah tersenyum. Kita boleh tertawa, boleh bercanda, tapi tidak boleh berlebihan sampai bercanda, tertawa, terbahak-bahak sampai mengeluarkan air mata. Terlalu banyak bercanda, terlalu banyak tertawa, terbahak-bahak, itu bisa membuat hati kita jauh akan kesadaran akan kematian. Melupakan orang akan akhirat. Kalau berlebihan, ketawaan, apalagi tertawa di dalam masjid. Penceramahnya jingkrak, ini, tertawaan ketujuh. Kayak pagi ceramah tadi, rame benar, lucu sidin tuh, loncar-bucar bunyi sidin. Ah ini nak tujuh. Mungkin pian sering juga melihat di YouTube lah, di YouTube apa ini. Kan tidak begitu apa. Kalau orang sering bercanda itu bisa membuat orang lalai akan mengingat kehidupan akhir. Karena itu bisa mengeraskan hati. Jadi kita bukan berarti harus marung, harus semua kata juga.
Ia sebagaimana layaknya, tidak berlebihan. Yang bisa itu membuat orang lupa akan kematian, lupa akan kehidupan akhirat. Jadi kita jangan lupa dengan akhirat ini, Bapak. Ulul albab yang seperti yang pernah ceritakan, orang yang pintar, orang yang cerdas itu ialah orang yang selalu mengingat akan kematian, lalu yang mempersiapkan diri dengan amal ibadah untuk menghadapi kematian. Pintar, itu cerdas. Tapi kalau kita sering bersenda gurau, lupa akan kematian. Bahayanya kita tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi hari esok. Padahal Allah sudah menggambarkan, memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa tanjur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah. Hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang ia telah perbuat untuk hari esok. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Maksudnya jangan lengah kita dengan takwa menghadapi hari esok. Allah menggunakan kata ligat. Esok artinya dekat. Bahwa kematian itu dekat. Esok itu maksudnya akhirat. Bahwa akhirat itu sudah dekat. Kalau orang lupa ini berarti ini musibah yang terjadi pada setiap orang. Salah satu musibah yang hari-hari terjadi pada setiap orang ialah bahwa setiap hari usia jatah umur kita ini berkurang. Kalau itu tidak kita sadari dengan banyak membuat takwa, berarti hari itu kita mendapat musibah. Sebaliknya kalau itu kita sikapi dengan banyak berbuat amal kebajikan untuk akhirat, maka musibah dia berubah menjadi hikmah. Ada hikmah di balik musibah. Hari-hari Bapak, kita di hari-hari. Usia kita, umur jatah kita berkurang. Berarti berkurang pula kesempatan kita untuk beribadah. Kalau itu tidak kita sikapi, ini musibah. Nah jadi banyak bercanda, banyak bergurau, tertawa yang terbahak-bahak, lebih-lebih di dalam masjid yang itu tidak dibenarkan, itu membuat hati orang bisa mengeras seperti yang dalam ayat tadi. Lalu yang berikutnya Bapak, hati itu bisa mengeras kalau selalu dalam hati kita ini hubbud dunia wa kahariyatul maut. Cinta yang berlebihan pada dunia dan melupakan akan akhirat. Orang lalu berusaha mencari kehidupan dunia, mencintai dunia melebihi cinta kepada akhirat. Padahal dalam Al-Quran, wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia ini. Tapi orang banyak tertipu, banyak terperdaya dengan kehidupan dunia. Lalu lalai mempersiapkan diri dengan kehidupan akhirat. Jadi hubbud dunia, dia mengurusi dunia tapi mengabaikan ibadahnya kepada Allah. Asik berdagang, terkadang jamaahnya sudah berkurang. Sembahyang juga, salat juga, tapi udah terancak salat sendiri aja di rumah. Kada sempat lagi umpat berjamaah. Hendak meninggalkan dagangan, ini biasanya jam sekian ini langganan datang, pelanggan datang. Koler meninggalkan, ini berarti cinta dunia. Padahal peluang untuk beribadah banyak. Tapi karena cintanya dunia, ibadahnya sudah berkurang. Karena itu maka dia tertipu dengan kehidupan dunia. Seperti yang diisyaratkan di dalam surah Al-Hadid ayat 20, Allah mengingatkan, "I'lamu
ketahuilah olehmu anamal hayatud dunia, sesungguhnya kehidupan dunia ini laibun, permainan, walahun, senda gurau yang melalaikan, wajinatun, pernik-pernik perhiasan, aksesoris saja. Watafahurun bainakum, dunia ini tempat orang berbangga-bangga di antara kamu. Watakatsurun fil amwali wal aulad, dunia ini tempat orang bermegah-megah terhadap apa? Fil amwali wal aulad, terhadap banyaknya harta dan anak-anak. Di sini 5 ini orang sering tertipu dengan kehidupan dunia, karena itu diingatkan oleh Allah. Iklamu ya Allah, ketahuilah olehmu annamal hayatud dunia, sesungguhnya kehidupan dunia itu permainan, senda gurau yang melalaikan, perhiasan, pernik-pernik, aksesoris saja. Dunia tempat orang berbangga-bangga di antara kamu, dan dunia tempat orang bermegah-megahan terhadap banyaknya harta dan anak-anak. Ini mindset ini sudah terbangun Bapak dalam masyarakat kita. Terkadang status seseorang dalam masyarakat dinilai banyaknya harta. Sugih si dinto, motornya banyak, mobilnya banyak. Amun si dinto bapandir biar salah dia dibujur-bujurakan orang. Amun sudah kita ini bapandir bujur juga, ngalih bana memaksa orang menerima. Nah ini karena mindset masyarakat kita melihat status orang karena banyaknya harta yang ia miliki. Padahal Allah menyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia di mata Allah itu, orang yang mulia di sisi Allah itu ialah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah melihat orang ini kada melihat status harta. Karena itu urusan dunia, tapi siapa yang paling takwa? Nah di sini bedanya pandangan persepsi manusia tentang status orang terkadang dilihat dari pangkatnya kah, jabatannya kah. Padahal dia korupsi juga. Mungkin karena hartanya banyak, dia sugih. Lalu itu yang dimuliakan, itu yang dihormati. Nah ini terkadang baik, itulah yang terjadi dalam masyarakat kita. Amun si dintu jaba pandir, kayak pais, siput di pais. Karena kau bantah, biar salah buat si din. Amun kita ini bilang, tuh pernah mengajal-ngajal nih nah. Padahal kita bujur aja sudah, kada patut diterima orang. Nah ini mindset yang salah. Jadi 5 tadi di akhir ayat surah Hadid tadi ingatkan lagi Allah. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Coba banget. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali tipu daya belaka. Jadi jangan sampai kita tertipu karena hubud dunia, cinta kepada dunia, tapi takut akan kematian. Kematian ini Bapak tidak perlu ditakuti, karena ini pasti terjadi. Tapi kematian perlu disiapkan untuk mati. Takut tidak takut pasti mati Bapak. Yang kaya, yang miskin meninggal. Yang kuat, yang lemah meninggal. Yang pejabat, yang jabat meninggal. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian pasti menjumpaimu. Meski kamu bersembunyi dalam benteng yang kokoh. Jadi kematian itu jangan dihindari, jangan ditakuti, tapi disiapkan. Karena itu kita diperintahkan Rasul rancak-rancak, sering-sering mengingat akan kematian. Makanya ziarah kubur itu hanya ada 2 tujuannya. Pertama, kita mendoakan
kepada saudara-saudara kita yang telah mendahului kita agar diberi rahmat Allah. Yang kedua, tujuan ziarah kubur itu memberi ingat kepada kita pada saatnya kita juga akan ke sana. Sudahkah kita mempersiapkan amal untuk ke situ sehingga memotivasi kita untuk beribadah sebanyak-banyaknya? Hanya dua itu, Bapak. Untuk kita menghadapi kematian. Kalau orang sering mengingat kematian. Amin kada ingat orang mati. Ini cari terus jika ingat orang mati ini. Nah, ini sudah nih. Karena tahu di waktunya ini. Nah, ini. Jadi hubud dunia di sini dia lebih mengutamakan kehidupan dunia tapi mengabaikan persiapannya untuk menghadapi kehidupan di dalam akhir. Jadi tadi hati-hati dengan tadi harta, anak. Di dalam surah Al-Munafikun ayat 9. Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Apa ujar Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, kita-kita ini. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu membuat kau lalai mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang melakukan itu, itulah orang yang rugi. Diingatkan kita di sini. Jangan karena harta lalu kita lalai an zikrillah, mengingat Allah, ya lalai salat, zikir, tidak punya kesempatan. Diingatkan di dalam surah Al-Munafikun itu, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Itulah orang yang rugi. Diingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina, wahai orang beriman. Janganlah sampai harta-hartamu, anak-anakmu membuat kau lalai dalam mengingat Allah. Nah, karena itu maka kita harus membuat keseimbangan kehidupan dunia dan akhirat. Dunia ini penting untuk akhirat. Jadi bolehlah kita bekerja untuk akhirat, mencari amal akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan kau lupakan keadaan hidupmu di dunia. Kita diperintahkan untuk bekerja, berusaha, tapi harus balance, seimbang antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Lalu yang berikutnya, Bapak, yang bisa membuat hati orang ini mengeras, makan yang melampaui batas, berlebihan. Ini bisa juga membuat hati itu mengeras dan bahkan bisa makan yang berlebihan, melampaui batas. Kita diperintahkan kulu washrabu wala tusrifu. Makan, minum, jangan berlebihan. Kulu washrabu, makan, minum, wala taghaw fihi, jangan melampaui batas. Di dalam surah Taha ayat 81 malah dijelaskan, kalau kau melampaui batas, Allah bisa sorry, Allah bisa marah, ghadab. Bila Allah marah, kamu akan binasa. Binasa di sini ya macam-macam, mungkin ada dapat penyakit yang baik ini. Nah, ini urusan makan saja kita disuruh sederhana. Disuruh sederhana, karena itulah maka di dalam ajaran kita ada puasa Senin Kemis, ada puasa Yaumul Bid, ada puasa Asyura, puasa Tasu'a, puasa Arafah. Lalu puasa Ramadan. Supaya kita melatih makan ini yang sesederhana. Jangan melampaui batas. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan, minum silahkan, tapi jangan melampaui batas. Oleh karena itu penggunaan harta
Kita disuruh adanya keseimbangan menggunakan harta, tidak berlebihan, jangan melampaui batas. Di dalam surah Al-Furqan ayat 67, Allah memberi keseimbangan kepada kita. Walladzina idza anfaqu lam yusifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila ia membelanjakan hartanya, ia tidak boros, tidak berlebihan. Walam yaqturu, tapi akan pula kikir terhadap harta. Wa kana baina dzalika qawama. Adapun ia dalam membelanjakan harta, ia berada di antara keduanya. Jadi boros kada jua, pamalar kada jua, engken kada jua. Jangan duit menukar makanan aja, enggak cari kuliner aja, untuk makan nafsu aja. Kada kanyang lagi, buntau parut sudah. Buntau itu orang berakanyang lagi. Tidak boleh boros begitu. Tapi jangan jua engken. Ini aku aja kalau awak kurus karing bila aja, kada biwak makan, kada boleh jua. Pamalar. Di antara keduanya sedang-sedang saja. Jangan boros, jangan lagi engken. Walladzina idza anfaqu lam yusifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Tengah-tengah kita ini sesuai dengan keperluan jatah makan kita, jatah kalori kita. Semuanya itu sudah diatur dalam agama kita. Jangan berlebihan. Nah, kalau berlebihan ini ya tadi bisa berakibat nanti Allah marah, ghadab. Kalau Allah marah bisa menimpakan macam-macam kepada kita. Oleh karena itu maka di dalam membelanjakan harta kita ini sesuai dengan keperluan, sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan kehendakan. Bukan sesuai dengan keinginan. Hendak kai juga nang bisi jam tangan. Nang kayu orang ada 40 juta harganya. Jam tangan. Gak bisa disebutin mereknya. Ada 400 juta. Nang jamnya itu intan beratan, itu emas beratan. Itu. Tapi apakah itu sesuai dengan keperluan kita? Kan kada. Ini rubut dunia tadi. Keperluan kita kan hanya mengetahui waktu sholat, untuk bekerja, itu yang utama. 40 juta yang belaran benar. Jakanya panglah misalnya ada papadahnya atau hadisnya kah, barang siapa yang memiliki jam tangan harganya 40 juta ke atas, maka kalau puasa dia boleh buka jam 5. Berabot kita buka puasa jam 5. Sama aja juga Pak. Kalau puasa pada jam 18.31 hari ini. Biar nang jam harga tengah 200. Yalah. Jam ini harga 40 juta. Puasa sama aja buka pada jam 18.31 juga. Jangan ada hadisnya. Barang siapa yang memiliki jam tangan yang harganya 40 juta ke atas, maka dia dibolehkan berbuka puasa lebih awal pukul 5. Ya kita berusaha, kita mencari. Kada juga baik nang harga dengan 400-an ini kan sama aja juga pada jam 18 lewat 31 juga 32. Itu artinya kita menggunakan harta sesuai dengan keperluan, sesuai dengan kebutuhan. Apa yang menjadi kebutuhan kita? Allah pasti mengabulkan setiap permohonan doa sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhannya, tapi tidak mengetahui apa yang diinginkannya. Keinginan dan kehendakan, walaupun duitnya ada, tapi sesuai dengan kebutuhan kita. Tentu orang yang bukan jamnya 40 juta itu duitnya memang adanya banyak, tapi itu kan tidak sesuai dengan keperluan. Nah ini maksudnya tadi walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Termasuk juga makan. Jangan berlebihan.
Karena urusan makan ini urusan nafsu, Bapak. Bagaimana kita mengendalikan nafsu? Karena itu lalu ada kita puasa. Ada puasa sunnah, ada puasa wajib. Karena nafsu, Bapak, di sini. Bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu, nafsu dunia. Itu inti puasa itu, bukan menahan nafsu, Bapak. Tapi intinya lebih mengendalikan hawa nafsu. Kalau hawa nafsu ini musuh yang paling berat secara batin, Bapak. Kalau nafsu tidak terkendali, wah ini rusak nih, dunia jadi hancur, Pak. Nafsu. Sampai. Nah, maka nafsu ini penting banget nih. Aduh sayangnya nih, enggak tuh ini intinya lagi nambah. Aja kena bulan kena kita pulang. Ini masih ada lagi. Demikianlah barangkali mudah-mudahan kita bisa menjaga, menata hati supaya hati kita tidak tergolong hati yang keras, hati yang membatu sebagaimana disyaratkan di dalam ayat Al-Quran tadi. Mudah-mudahan kita memiliki hati yang lembut, hati yang selamat, hati yang sehat, yang dalam Al-Quran disebut dengan kalbun salim. Hanya orang yang memiliki hati yang bersih, hati yang sehat, kalbun salimlah nanti yang akan bisa berjumpa dengan Allah di saat semuanya tidak ada gunanya lagi. Harta yang banyak tidak ada gunanya, anak yang banyak tidak ada artinya, kecuali orang yang memiliki hati yang bersih. Yaumana yang falu malun aula banun ilaman atallah biqalbin salim. Hari di mana tidak ada lagi manfaatnya harta sebanyak apapun. Wala banun, tidak ada manfaatnya anak-anak sekadar apapun. Ilaman atallah biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, hati yang selamat. Mudah-mudahan kita memiliki hati yang damai, hati yang lembut, hati yang selamat, kalbun salim. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon dimaafkan bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.